Selamat malam teman-teman terkasih. Hari ini saya ingin segera berbagi kabar baik dengan kalian. Bagi kalian yang bisa melihat saya dengan jelas, mulai detik ini juga, kalian akan bisa mendengar setiap kata saya dengan jelas. Setelah hari ini kita melakukan prosedur bersama Nah, bagi yang beruntung, sekitar 60%, 70%, bahkan mungkin 80%. Setelah prosedur kita hari ini yang akan kita lakukan bersama, Anda akan mulai mendengar lebih baik. Jika Anda mendengar suara bising, suara berdecit atau berisik, sekitar 50% juga suara itu akan berkurang pada 50% dari para pelanggan. Namun kemungkinan besar hasil positif akan terjadi jika Anda sudah berlangganan, memberi beberapa like seperti biasa, dan memberikan komentar positif. Dan tentu saja juga kepada teman-teman Anda yang kurang pendengaran, yang sulit mendengar, atau sebaliknya, yang pendengarannya baik. Untuk pencegahan, kirimkan video ini. Menurut Anda, apa yang ditampilkan pada gambar ini? Ini adalah telinga Anda. Anda membayangkan telinga Anda. Bagian yang ada di luar, inilah yang ada di sini. Ayo kita selami ke dalam saluran telinga Anda. Mari kita masuk lebih dalam. Apa yang ada di sana? Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Hal pertama yang kita temui di jalan adalah gendang telinga. Oke, sebenarnya kalian ternyata punya 3 telinga kalau ada yang belum tahu. Bukan 2, yang ini saja. Itu hanya daun telinga saja. Sebenarnya, kalian punya 3 telinga di setiap sisi. Ada telinga luar, tengah, dan dalam kalau ada yang belum tahu. Jadi, rata-rata manusia punya 6 telinga. Ditambah lagi, daun telinga itu ada sendiri. Jadi, saluran pendengaran luar. Itu adalah bagian pertama yang bertemu dengan gelombang suara. Ini seperti madu. Sekarang kata-kata saya masuk ke telinga kalian dalam bentuk gelombang suara, getaran suara. Hal pertama yang ditemui gelombang suara yang membawa kata-kata merdu saya adalah gendang telinga kalian. Bertemu di jalan menuju suara saya. Gendang telinga itu bergetar, lalu getarannya diteruskan. Sekarang seluruh prosesnya berpindah ke telinga tengah, di mana terdapat 3 tulang terkecil di tubuh kalian. Tahukah kalian kalau kalian punya martil? Kalian juga punya landasan dan juga sanggurdi di tubuh kalian. Lihat, ternyata banyak sekali barang-barang aneh di tubuh kalian. Dan di sini, di telinga tengah, terhubung atau tersambung dengan nasofaring, tenggorokan kalian. Saluran pendengaran ini disebut tuba eustachius. Jadi, kalian tidak hanya punya satu lubang di sini, lihat. Ada satu lagi yang langsung dari hidung menuju ke telinga tengah. Untuk apa kita perlu menyeimbangkan tekanan? Saat naik pesawat, telinga terasa tersumbat seperti ini. Jika Anda melakukan seperti ini kembali, gendang telinga Anda akan berbunyi seperti itu, lalu kembali normal. Itu artinya Anda mengalirkan udara melalui saluran pendengaran ini. Atau, jika Anda seorang penyelam, Anda tahu cara menyamakan tekanan seperti ini. Jika Anda seorang penyelam misalnya ya, Anda tahu cara menggunakan teknik seperti itu. Telinga tengah, jika ada berbagai penyakit, bisa meradang misalnya. Itu juga memengaruhi pendengaran. Peradangan bisa langsung berpindah dari hidung Anda ke telinga. Dan selanjutnya, ini adalah sanggurdi, lalu gendang telinga mulai bergetar. Selanjutnya, getaran itu diteruskan melalui tulang-tulang kecil ini, satu persatu saling mengetuk. Dan akhirnya, semuanya berpindah ke telinga bagian dalam. Seluruh proses ini adalah proses penghantaran suara. Getaran itu berpindah ke koklea. Namanya koklea, kita juga punya koklea, bayangkan saja. Koklea dan saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran adalah organ keseimbangan. Organ ini memungkinkan Anda tidak hanya bisa tetap berdiri seperti ini, di atas permukaan yang berputar. Bayangkan saja, bumi berputar pada porosnya, lalu ada bulan yang juga berputar, dan bumi juga berputar pada porosnya. Terus berputar mengelilingi apa lagi? Bumi juga berputar mengelilingi matahari, dan matahari juga berputar mengelilingi Alpha Centauri juga berputar. Dan begitulah semuanya. Begitu, bayangkan saja, kita harus terus-menerus menjaga keseimbangan. Kalian semua tidak menyadarinya. Karena 3 saluran setengah lingkaran ini melakukan semua pekerjaan itu untuk kalian. Tapi kalau pekerjaannya terganggu, kalau di sana ada cairan tertentu, misalnya jadi lebih kental, tapi di sana prosesnya rumit, cairannya harus
pada waktu tertentu, seperti harus bergeser. Di sana juga ada otolit. Ada juga batu-batu kecil di telinga Anda yang sangat kecil dan khusus. Dan itu memungkinkan Anda tetap berdiri, tidak kehilangan keseimbangan, sehingga semuanya tidak berputar-putar. Informasi dari mata sesuai dengan informasi tentang posisi tubuh. Koklea juga berisi cairan tertentu, dan getaran dari sanggurdi diteruskan ke cairan ini. Di sana juga terdapat reseptor yang ikut bergetar. Dan selanjutnya, semuanya diubah menjadi impuls listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran yang kemudian menuju ke otak. Dan baru setelah itu, Anda memahami apa yang saya katakan kepada Anda. Otak memproses informasi tersebut. Berapa lama waktu yang telah berlalu, Anda bisa bayangkan. Dari sini sampai ke sini, berapa sentimeter? Tergantung pada lebar kepala. Ini seperti ada orang yang lambat mengerti, begitu kata orang ya. Semua itu juga tergantung pada kelenturan gendang telinga. Tulang-tulang kecil itu, seperti yang Anda punya, bergerak. Tergantung pada kelancaran saluran ini. Namanya saluran Eustachius. Peradangan tuba Eustachius. Eustachius, seseorang yang pertama kali menemukannya, dan dia yang menemukan penemu pertama. Ivan Eustachiev Eustachievich. Dan tidak, namanya bukan itu, saya hanya lupa siapa. Seorang ilmuwan. Dan saraf pendengaran, koklea. Jadi teman-teman, untuk apa semua ini? Agar akhirnya kita bisa mulai meningkatkan pendengaran Anda dan menghilangkan bunyi bising di telinga. Di sini di jalurnya ada gerbang masuk, lihat. Begitu suara masuk dari atas, dari bawah, di sini ada saluran telinga yang dikelilingi oleh dua otot pelipis, dan di bawah sini ada otot pengunyah. Saluran telinga itu lubang, bukan sekedar lubang di kulit. Menurut Anda, ini letaknya di mana? Di mana letaknya? Di dalam tulang pelipis ada struktur seperti ini, yaitu piramida. Banyak sekali hal yang ada di tubuh Anda, lihat. Ada batang dan kerucut di mata. Di sini ada martil, sanggurdi, membran, koklea, dan Anda juga punya piramida. Masing-masing dari Anda sedikit banyak orang Mesir. Di dalam setiap dari Anda mengalir darah Fir'aun. Jadi teman-teman, kalian cukup banyak mengalihkan perhatian saya dengan obrolan kalian. Kita mulai. Ambil jari telunjuk, atau jika ternyata terlalu besar, beberapa orang memang punya jari besar, coba pakai kelingking. Rata-rata orang bisa menggunakan telunjuk. Kalau ada kuku, tidak akan berhasil, jadi potong kukunya dulu. Masukkan jari ke telinga. Harus dimasukkan ke telinga sendiri, ke saluran pendengaran. Seberapa dalam pun Anda mencoba memasukkan, jangan khawatir, Anda tetap tidak akan mencapai gendang telinga. Bahkan jika Anda melakukannya dengan kelingking. Tapi kalau ada kuku, jangan lakukan, hati-hati. Ambil jari, masukkan ke telinga. Itu adalah langkah pertama. Kedua, putar jari Anda. Nah, kadang-kadang kan ya saya tunjukkan ke seseorang, aduh kamu bodoh sekali, begini nih. Lakukan hal yang sama, tapi putarnya hanya ke satu arah saja. Ini apa? Putar searah jarum jam. Lakukan seperti ini. Diputar. Sekarang lakukan ke arah sebaliknya. Putar berlawanan arah jarum jam. Apa yang kamu lakukan dengan cara seperti itu? Kamu memutar semua jaringan di saluran telinga luar ini. Dengan cara ini, kamu menciptakan gerakan pada semua struktur ini yang biasanya tidak bergerak. Jadi, sebanyak pergelangan tanganmu bisa bergerak. Putar ke satu arah, lalu ke arah lain. Ke satu arah, lalu ke arah lain. Secara bersamaan, bagian pintu masuk saluran telingamu ini juga menjadi rileks. Kapan kamu akan melakukannya? Ngomong-ngomong, kamu mungkin akan menyadari bahwa diameternya berbeda antara kanan dan kiri. Di satu sisi sedikit lebih besar, di sisi lain sedikit lebih kecil. Lakukan ini selama beberapa hari, nanti akan rata. Dan seperti itu, kamu memutar ke satu sisi dan ke sisi lainnya. Ke satu sisi dan ke sisi lainnya. Tentu saja dengan tangan kanan dan kiri. Bahkan setelah melakukan latihan ini, kamu akan merasakan ada sedikit peningkatan pendengaran. Dan mungkin suara bising, dengungan, atau suara bernada tinggi dengan berbagai frekuensi itu bisa terjadi. Juga, kalau ada keinginan, kita bisa membahasnya lebih detail lain kali. Frekuensi itu tergantung pada apa? Baiklah, itu tidak penting. Sekarang kita fokus untuk memperbaiki saja. Nah, selanjutnya, itu adalah langkah pertama kita.
Kedua, yang kita lakukan selanjutnya. Nah, kanan-kiri, ulangi saja. Kamu bahkan bisa mulai dari satu sisi dulu, lalu kamu akan merasakan perbedaannya di telinga. Seolah-olah ada sedikit aliran darah ke telinga dan kamu akan mendengar lebih baik. Mungkin lanjut. Tindakan berikutnya. Jadi kita ambil, masukkan lagi jari ke telinga. Nah, tangan kita yang satu lagi, itu kita... Lihat, ini ada yang bingung. Di sini dia. Tangan kanan ini jadi tangan kiri. Pegang kulit di atas telinga, tekan supaya tidak hanya menekan kulit, tapi juga ototnya. Dan sekarang apa yang saya lakukan? Saya menekan ke bawah dengan jari ini, sementara kulit dan otot saya tarik ke arah berlawanan, ke atas sini. Seolah-olah saya meregangkan jaringan ini ke arah yang berlawanan. Saya regangkan, lalu saya rilekskan. Saya tarik jaringan ini, sampai terasa ada sedikit perlawanan, saya tahan di situ, lalu sedikit saya rilekskan. Sekali lagi, saya tarik, saya tahan, lalu sedikit saya rilekskan. Sekali lagi, jadi seperti ini. Lihat, seperti ini gerakan saya, ke arah yang berbeda. Ke sini. Tapi amplitudonya tidak akan terlalu besar. Ini saya tarik, lalu saya rilekskan. Selanjutnya, itu adalah sudut pertama kita. Di sini kita menarik otot pelipis. Nah, telinga seolah-olah kita tarik ke sini, ke arah bawah, ke sisi yang berlawanan. Saat melakukan latihan ini, Anda mungkin merasakan aliran darah bukan ke daun telinga di sini, tapi seolah suplai darah ke telinga itu sendiri membaik. Itu normal, itu bagus. Ya, Anda sendiri paham, itu baik. Sensasinya harus baik dan menyenangkan, tidak boleh ada rasa sakit. Jika ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang meradang di sana. Pergilah obati peradangannya, jangan lakukan ini dulu. Lanjut. Sekarang perhatikan, tangan yang tadi saya gunakan untuk otot pelipis, sekarang saya masukkan ke telinga. Lalu tangan satunya saya letakkan di bawah lengkung zigomatik di sini. Tepat di area otot tengunya. Saya letakkan di sini dan lakukan hal yang sama. Saya tarik keduanya ke arah yang berlawanan, juga saya gerakkan ke bawah mengikuti otot seolah-olah saya mengaitkannya. Lalu saya gerakkan ke bawah. Dan telinga maksudnya bukan hanya daun telinga, tapi harus sedikit lebih dalam dari pintu masuk daun telinga, masukkan, supaya seluruh saluran pendengaran yang bagian luar ini bisa ditarik ke atas ke sana. Jadi ini berarti Anda menghilangkan semua perlengketan ini, semua pembatas gerakan yang telah muncul selama hidup Anda yang panjang. Yang indah, tarik ke arah yang berbeda, tarik, rileks. Tarik, rileks. Tarik, rileks. Tindakan selanjutnya apa lagi yang tersisa? Tadi kita sudah lakukan arah utara dan selatan, sekarang tinggal arah timur dan barat. Ya, seperti kata pepatah. Di sini bagaimana? Di sini ya, bagaimana saja. Juga letakkan mungkin ibu jari bagi yang bisa, sesuai kenyamanan. Di sini letakkan jari-jari di bawah tulang pipi ini, lalu tarik ke arah yang berbeda. Telinga ke satu arah, jaringan ke arah lain. Setelah itu, pada tulang pipinya sendiri dan di atasnya. Tapi usahakan untuk sedikit mengubah sudut ke arah yang berlawanan. Jadi di sini begini, di sini begitu, di sini seperti ini, ke arah yang berbeda-beda. Tariklah, itu adalah satu arah lagi. Dan yang tersisa, yang terakhir, akhirnya. Ini adalah area di sini, di belakang telinga, area prosesus mastoid. Di sini apa yang kita lakukan? Masukkan jari ke telinga lagi ya. Lalu di sini, di belakang telinga, letakkan jari Anda juga seperti di bawah kulit. Jadi sebenarnya Anda menggeser kulit ke sini, tapi bersama kulit juga jaringan yang ada di bawahnya. Fascia di sana berbagai otot kalau kebetulan terkena. Kita tarik ini ke arah yang berbeda. Telinga ke satu arah, fascia dan kulit ke arah lain. Jadi seperti ini juga ditarik. Setelah melakukan manipulasi ini, lakukan tes. Tutup satu telinga, dengarkan. Tutup telinga yang lain.
Dan Anda akan menemukan bahwa pendengaran sudah berubah. Bahkan saya sendiri sekarang bisa merasakannya. Pada awalnya, pendengaran mungkin hanya membaik sementara, tetapi jika Anda melakukannya selama beberapa waktu, perbaikan akan menjadi stabil dan juga suara berdengung jika ada juga akan hilang. Dan tindakan terakhir. Lihat, kita masukkan lagi jari ke telinga dan sekarang lakukan hal yang sama. Kita akan menarik, tapi kita akan melakukannya sepanjang otot sternokleidomastoid. Jari-jari sesuai kenyamanan, bisa begini, bisa begitu. Jadi tugas Anda hanyalah seperti mengusap otot sternokleidomastoid ini ke bawah. Sedikit saja, tidak masalah jika Anda sedikit melenceng ke samping. Yang penting tetap di area otot sternokleidomastoid. Dan dengan jari, kita tarik ke arah yang berlawanan pada saat yang sama. Kita tarik ke arah yang berbeda. Bagi yang punya ibu jari besar, mungkin bisa masuk. Memang tidak terlalu masuk tentu saja, tapi dengan jari lain juga tidak terlalu nyaman. Tapi nanti juga akan terbiasa. Jadi, tarik ke arah yang berbeda. Jari ke sini, tangan ke bawah. Sepanjang otot sternokleidomastoid. Nah, teman-teman, selamat. Akhirnya kalian akan mendengar kata-kata pintar yang akan saya ucapkan. Sekarang tidak akan ada lagi yang lolos dari pendengaran kalian. Juga yang ingin saya sampaikan, di telinga yang satunya juga harus melakukan hal yang sama. Kalian pasti langsung paham, lakukan secara terbalik seperti di cermin, balikan videonya seperti di cermin, dan lakukan di depan cermin. Mengerti? Tanpa bercanda, ini masalah serius. Jadi, teman-teman, pengaruh ini bisa memperbaiki pendengaran, juga bisa menghilangkan dengin di telinga, serta meningkatkan aliran darah ke telinga. Dalam beberapa kasus, ini membantu mengatasi pusing yang berhubungan dengan gangguan fungsi saluran setengah lingkaran ini. Tapi penyebabnya juga bisa yang lain. Jadi, jangan ragu untuk membagikan hasil kalian di kolom komentar. Bagaimana hasil kalian? Menarik, berapa persen dari penonton yang mengalami peningkatan kondisi pendengaran? Lalu, apa yang harus saya katakan kepada yang lain? Sampai jumpa di acara berikutnya, kita akan bertemu lagi. Dan kita membantu orang tua juga berolahraga.